Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi. semua. Yang terhormat Ibu Desi Wulandari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenankanlah kami dari kelompok 6. Dalam video kali ini akan memaparkan materi tentang sistem gerak pada tumbuhan, otot dan rangka pada manusia dan hewan. Yang mana sebelum itu perkenankanlah terlebih dahulu, perkenalkan anggota kami, saya Muti Agustianingsih dengan NIM 14014211103 dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Anis Indira Dwi Saputri dengan NIM 14014211095. Selanjutnya, saya Dwi Krisna Maulida dengan NIM 14014211104. dan yang Saya terakhir, Tria Puspakirana Timantio-Tiningrum dengan NIM 1401421421428. langsung saja kita simak pemaparannya. Kepada pemateri, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan gerak sebagian organ tumbuhan atau keseluruhan organ tumbuhan akibat pengaruh rangsangan. Gerak endonom, gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Macam-macam gerak endonom. 1. Notasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. 2. Higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Next. Gerak etionom, gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Macam-macam gerak etionom. 1. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. 2. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. 3. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Next. Sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada invertebrata. Invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang, tidak mempunyai endoskeleton, tidak memiliki dinding sel, dan tubuhnya dibagi menjadi bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Contoh filum Invertebrata. 1. Porifera. Hidup di laut, tubuhnya berlubang dan berpori, berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya. Contoh Calcarea dan Hexactinellidae. 2. Protozoa. Hewan yang hidup dan henta memiliki satu sel, bergerak dengan menggunakan kaki semu, bergerak dengan bulu cambuk, bergerak dengan menggunakan rambut getar, dan bergerak dengan menggunakan seluruh tubuh. Contoh amoeba. Next. Tubuhnya memiliki lubang dan menyuplai racun untuk mangsa atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki sistem gerak, contoh ubur-ubur dan
anemone laut. 4. Annelida. Sistem gerak pada cacing dengan melakukan kontraksi pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Contoh, cacing tanah dan lintah. 5. Outbackman. Bergerak menggunakan kaki. Memiliki tubuh lunak dan mempunyai cangkang pada bagian atas tubuhnya. Alat gerak yang digunakan pada kaki dan perut, kaki dan kepalanya, dan menggunakan kaki pipihnya. Contoh, siput, cumi-cumi, gurita, dan scapoda. Next. 7. Echinodermata. Memiliki kulit yang berduri dan mempunyai alat gerak yang digunakan berupa tentakel. Contoh, landak laut, teripang, dan bintang laut. 8. Platyhelminthes. Memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas, bergerak dengan melakukan kontraksi otot-otot tubuh. Contoh, cacing pipih. 9. Nematelminthes. Bentuk tubuh memanjang serta dapat memipih yang dapat membuat gerakan maju mundur. Bergerak dengan kontraksi otot tubuhnya. Contoh, cacing tambang. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya kepada Saudari Tria, waktu dan layar dipersilahkan. Sistem gerak pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata membutuhkan sistem rangka untuk menyokong berat tubuh. 1. Sistem gerak pada Pisces. Bangsa Pisces merupakan hewan vertebrata yang hidup di air. Pisces memiliki rangka pada otot tubuh kanan dan kirinya, sehingga Pisces dapat meliuk-liukkan tubuhnya atau ekornya bergerak maju ke depan. 2. Sistem gerak pada Aves. Hewan udara, contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terapan angin yang kencang pada waktu sedang terbang di udara. Next. 3. Sistem gerak pada amfibi. Contoh dari amfibia yaitu kodok atau katak. Konstruksi tulang katak yaitu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi baik itu di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. 4. Sistem gerak pada reptilia. Hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu kadal, kura-kura, ular, buaya, dan sebagainya. Bentuk tulang ular yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang, tulang belakang inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Next. 5. Sistem gerak pada mamalia. Contoh dari hewan mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat. Ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kuda. Kuda memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Next. Sistem gerak pada manusia. Rangka manusia dibentuk dari tulang
tunggal atau gabungan tulang, yaitu ditunjang oleh struktur lain seperti ligmen, tendon, dan otot. Kerangka manusia tersusun kurang lebih 206 buah tulang dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Kerangka manusia ditutupi kulit dan daging. Fungsi rangka manusia: 1. Menegakkan tubuh. 2. Melindungi organ-organ lunak. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Menentukan bentuk tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah merah. Jenis-jenis tulang. 1. Tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan yang mensekresikan matriks berupa hialin atau kolagen. 2. Tulang keras. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago. Tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras, yaitu terdiri dari sel-sel tulang yang bentuk lingkaran. Bentuk tulang. Tulang dibagi menjadi 4, tulang pipih, tulang pendek, tulang pipa, tulang tak berbentuk. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anis. Kepada Anis, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mutia. Rangka tubuh manusia. 1. Tengkorak. Tulang tengkorak berbentuk pipih, saling berhubungan, dan membentuk rongga. Tulang tengkorak berfungsi sebagai pelindung bagian otak, mata, dan telinga bagian dalam. 2. Tulang badan. Tulang pembentuk badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang pinggul atau panggul. 3. Tulang anggota gerak. Terdiri atas tungkai depan atau tulang anggota gerak atas yang bersambungan dengan gelang bahu tungkai dan tulang anggota gerak bawah yang bersambungan dengan gelang pinggul. 4. Sumsum tulang. Mengisi rongga bagian dalam tulang. Pertama, sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan sel darah merah. 2. Sumsum tulang kuning merupakan proses pembentukan vitamin D dalam tubuh. Otot. Dengan adanya kerja otot, tubuh dapat digerakkan. Oleh sebab itu, otot disebut alat gerak aktif. Fungsinya sebagai penggerak tulang-tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Otot dibagi menjadi 3, yaitu 1. Otot polos. Ciri-cirinya berinti 1, berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. 2. Otot lurik. Ciri-cirinya sel berinti banyak, bentuknya silindris, bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otak. 3. Otot jantung. Ciri-ciri berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Jumlah inti selnya banyak. Terletak di tengah serabut. Bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Bagian-bagian otot. 1. Kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk memendek. 2. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk memanjang. 3. Elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Mekanisme kerja otot. 1. Mekanisme kerja otot lurik. 2. Mekanisme gerak otot polos. 3. Mekanisme gerak otot jantung. Sifat kerja otot. 1. Otot antagonis. 2. Otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain relaksasi. 2. Otot sinergis. 2. Otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi.
Sendi. Sendi adalah rangka tubuh manusia tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Sendi dibedakan menjadi 3. Ya, pertama, sendi mati atau sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. 2. Sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. 3. Sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan leluasa. Sendi gerak dibagi menjadi 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Terima kasih kepada Anis. Materi selanjutnya yaitu percobaan sederhana. Yang pertama yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Percobaan sederhana yaitu saat kita menyentuh tanaman putri malu, daun akan menutup dengan cepat dan bersifat sementara. Tanaman putri malu terhadap gerakan niktinasti dan gerakan seimosnasti. Daun putri malu yang disentuh akan mengalami perubahan dan pergerakan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu sistem gerak pada manusia. Percobaan sederhananya yaitu untuk mengetahui gerak pasif dengan menggunakan tulang yang direndam di dalam air cuka dan air biasa. Lalu, tunggu dalam waktu 3-4 hari. Di sini dapat kita lihat bahwa tulang yang direndam di dalam air biasa menimbulkan air yang keruh, beraroma bau, dan tekstur tulang tetap dan keras dan warna tidak berubah. Sedangkan tulang yang direndam di air cuka akan menimbulkan air yang tidak keruh, beraroma asam, tekstur tulang lentur, dan warna berubah menjadi gelap. Jadi, tulang yang direndam di air biasa, tekstur tulang akan tetap dan keras, sedangkan tulang yang direndam di air cuka, tekstur tulang akan lunak dan elastis karena terdapat kandungan fosfor dalam tulang tersebut yang larut dalam asam cuka. Next. Selanjutnya yaitu sistem gerak pada hewan. Percobaan sederhana gerak pada hewan dapat kita ketahui dengan percobaan menggunakan ceker ayam. Di sini, kita akan menguluti ceker pada bagian ventral hingga tendon terlihat. Lalu, tarik tendon 1 untuk menggerakkan jari pertama ke bawah, tendon 2 untuk menggerakkan semua jari ke bawah, tendon 3 untuk menggerakkan jari kedua, ketiga, keempat ke bawah, tendon 4 untuk menggerakkan jari ketiga ke bawah, tendon 5 untuk menggerakkan jari kedua ke bawah, dan tendon 6 untuk menggerakkan jari keempat ke bawah. Selanjutnya, kita mengguluti ceker ayam pada bagian dorsal, tariklah tendon 1 untuk menggerakkan jari keempat ke atas, tendon 2 untuk menggerakkan jari kedua, ketiga, keempat ke atas, tendon 3 untuk menggerakkan jari ketiga, keempat ke atas, tendon 4 untuk menggerakkan semua jari ke atas. Jadi, saat kita menarik tendon dan dapat digerakkan, karena tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Setiap tulang memiliki tendon di ujung-ujungnya. Baiklah, terima kasih rekan-rekan yang telah memaparkan materi kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat rekan-rekan mahasiswa pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.